Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا faj'alhu sahlan muyassara. Ikhwatal a'izzah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Pada sore hari ini saya merasa sangat berbahagia bisa bertemu dengan ustadz-ustadz, dengan teman-teman yang senegara dan sama-sama sedang merantau pada hari yang paling barakah, Sayyidul Ayyam, pada hari Jumat, hari yang paling mulia dalam satu minggu. Dan insyaallah ini adalah sa'atun mustajabah. Ini kata Rasulullah SAW, inna fi yaumil jum'ah la sa'ah ma yuwafiquhu 'abdun muslimun yad'u fihi illa istajaballahu an lahu, atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang mana apabila seorang muslim itu berdoa pada saat itu, dia akan dikabulkan doanya. Menurut pendapat yang rajih, waktu itu adalah waktu bainal asri wal maghrib min yaumil jum'ah, itu waktu antara asar dan maghrib pada hari Jumat. Dan alhamdulillah pertemuan kita kali ini setelah asar, sekalipun sisa-sisa energi yang ada sudah tinggal sedikit. Ikhwas sekalian, pada beberapa bulan yang lalu kaum muslimin digemparkan dengan sebuah musibah yang menimpa umat Islam. Musibah yang besar. Ya, kita dengar saudara-saudara kita di Aceh terkena tsunami. Kemudian baru sekitar bencana duniawi. Bencana duniawi yang mungkin itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin di Indonesia terutama. Mungkin juga balasan bagi mereka yang menjauhkan diri dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi musibah itu tidak terlalu berat kalau dibanding dengan musibah yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu musibah apa? Ya? Denmark. Iya. Kita dengar bahwa di Denmark sana negara kafir, mulhid, dan memang dari dulu benci sama Islam, itu turun menurun dari kakek moyang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dengan penghinaan yang sangat keji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan. Disebarkannya beberapa karikatur, ya, 9 atau 12 karikatur yang isinya adalah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan Rasulullah itu memakai sorban yang di atasnya ada bomnya, kemudian macam-macam, ada yang diikuti dengan wanita dan lain sebagainya. Ini memang kebiasaan orang-orang kufar, orang-orang ilmaniyin yang benci terhadap Islam dan ingin
menjelekkan nama Islam di dunia. Dan banyak dari kaum muslimin atau secara umum umat manusia di dunia ini, dunia internasional, tidak memahami, tidak mengetahui Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka orang-orang di barat, hatta orang-orang muslim yang di Eropa, yang di Amerika itu banyak katanya yang sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam. Mereka muslim, seperti teman-teman kita di Rusia. Mereka dalam bitaqah, dalam KTP, kalau di kita itu KTP, muslim, tapi nggak tahu sholat. Bagaimana caranya sholat itu berapa kali dalam sehari, sampai seperti itu jahilnya mereka. Tapi mereka muslim, turun-temurun muslim. Nah, sehingga dengan adanya penjelekan gambaran Islam seperti ini, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah kunci dalam Islam, beliau adalah pembawa syariat Islam. Kalau sudah dijelekkan Islam ini adalah teroris, agama teroris. Nabinya aja mau menyebarkan Islam dengan kilatan pedang. Sekarang umat Islam suka ngebom-ngebom, itu adalah semuanya adalah kaum muslimin yang melakukan. Kalau di barat mereka tuduhkan seperti itu. Kemudian tuduhan lagi, Rasulullah ini adalah gambaran seorang yang syahwani, yang pengikut hawa nafsu, sehingga nikahnya dengan wanita yang banyak. Ini adalah syubhat-syubhat yang mereka sebarkan untuk menjelekkan nama Islam dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat Islam. Kita, kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu harus menjelaskan kepada umat tentang apa hukum mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa hasil kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta apa tanda-tandanya sehingga kita menjadi orang yang mencintai beliau. Serta menjelaskan kepada umat tentang syubhat, tentang kerancuan-kerancuan yang ditebarkan sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa musuh-musuh Islam mereka menjelekkan dan berusaha untuk menebarkan gambaran jelek terhadap Rasulullah dan Islam? Jelas karena Rasulullah SAW adalah orang yang membawa agama Islam ini ke dunia manusia. Kalau Rasulullah sudah jelek, ya Islamnya juga tentunya jelek yang dibawa. Ya. Oleh karena itu penting sekali kita mengkaji sirah beliau. Ya. Pertemuan yang singkat ini hanya sebagai pancingan saja, sebagai sedikit ya pembuka dan pengingat buat kita. Dan tentang mahabbatur Rasul itu luas sekali dibahas oleh para ulama dalam buku-buku mereka, yang antum bisa baca baik dari sejarah Rasulullah SAW maupun buku-buku yang berkaitan dengan mahabbatur Rasul. Pembahasan ini juga dengan makna syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syahadat kita kenal itu ada dua bagian. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, itu juga mempunyai makna, rukun dan kandungan syarat-syarat tersendiri. Kita akan bahas yang kedua, bagian kedua berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Rata-rata antum sudah lama mengaji dan sering mendengarkan pengajian. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya makna Muhammad Rasulullah. Yang bisa menjawab dapat hadiah mungkin, Ustaz. Ada hadiahnya enggak? Ya nanti kita usulkan dapat hadiah. Ada yang tahu makna syahadat Muhammad Rasulullah? Silakan. Silakan acung tangan, jangan malu-malu. Iya. Yang keras. Muhammad utusan Allah, itu terjemahnya. Arti maksudnya kandungan dari yang terkandung dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Iya, silakan. Iya, ketika kita beribadah harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu atau ada yang lain? Ada yang lainnya apa enggak? Cuma satu, Mas. Satu saja artinya. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Ingat Ahmad. Ada yang lain? Iya.
taat terhadap apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, terus tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Masih kurang satu lagi. Ada yang mau menyempurnakan? Siapa namanya? Firman. Lumayan, sudah 3, tinggal 1. Itu maknanya ada 4 poin. Makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4 poin. Sudah disebutkan tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kemudian ya, yang tadi disebutkan apa saja? Mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Kurang 1, apa? Iya, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan. 1 lagi. Ada yang melengkapi? Ada Ahmad, ada Firman. Yang terakhir, membela dan membenarkan. Iya, tasdiquhu fima akhbar. Alhamdulillah sudah lengkap ini. 4 poin dijawab oleh 3 orang. Nah, ini terserah panitia. Yang terakhir siapa namanya? Siapa? Dodong, Nonong. Iya, jadi makna Muhammad Rasulullah adalah pertama tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, baik masalah-masalah syariat maupun masalah-masalah ghaibiyat, masalah-masalah barang gaib yang kita tidak tahu, tentang azab kubur, tentang datangnya Al-Masihid Dajjal, akan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu mayoritas belum terjadi, tapi kita membenarkan tentang surga, tentang neraka. Itu semuanya adalah berita dari Rasulullah SAW, baik yang beliau beritakan dengan hadis maupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama, makna pertama. Makna yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga, istinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya, ya, setelah meninggalkannya. Yang terakhir adalah alla yu'badallahu illa bima syara', tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagus sekali, ini adalah muqaddimah untuk masuk ke makna mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang hukum mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ittifaq bainal muslimin, ijma' bainal ulama'il muslimin, bahwa hukum mencintai Rasulullah SAW adalah disepakati oleh para ulama dan seluruh kaum muslimin, hukumnya adalah wajib. Mencintai Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib, berdasarkan dalil yang sangat banyak, berdasarkan dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih hatta kuna ahabba ilaika min nafsik. Ya. Faqala lahu Umar, fa innahu al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dan Umar. Kami bersama-sama Rasulullah dan beliau memegang tangannya Umar. Kemudian Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai engkau melebihi segalanya. Ya Rasulullah, aku sangat mencintai engkau, mencintaimu melebihi segalanya, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Ya, kalau diriku sendiri, Umar mengatakan kalau diri saya lebih saya cintai. Ya. Dan ini sesuatu yang tabi'ah, ya, sesuatu yang
alami dan menunjukkan keterus-terangan, ya. Umar bin Khattab tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya Rasulullah, saya mencintai engkau dari segalanya, tapi kecuali diriku. Ya, diriku lebih saya cintai daripada engkau. Rasulullah SAW apa jawabannya? La, walladzi nafsi biyadi. Tidak wahai Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah. Tidak seperti itu wahai Umar, sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Ya. Setelah Umar mendengarkan sabda Rasul tersebut, paham bahwa ternyata tidak benar kalau mencintai Rasulullah tapi masih di bawah kecintaan dia terhadap pribadinya. Maka setelah mendengar dan merenungi sabda Rasul tersebut, Umar mengatakan, fa innahul an, wallahi, sekarang ya Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Setelah dikatakan seperti itu oleh Rasulullah, beliau baru mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, al-ana ya Umar, al-an ya Umar, sekaranglah wahai Umar. Apa arti al-ana ya Umar? Syekhul Allamah Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, syarah Sahihul Bukhari, ya, syarah kedua setelah Fathul Bari, miliknya Imam Nawawi. Kemudian Syekh Allamah Al-Aini juga mensyarah buku Sahih Bukhari atau kitab Sahih Bukhari dalam bukunya Umdatul Qari. Makna la, ya, artinya maksudnya adalah la yakmulu imanuk. Yani iman kamu wahai Umar belum sempurna kalau kamu mencintai aku masih di bawah, atau mencintai dirimu melebihi mencintaiku, kata Rasulullah. Nah, kata-kata al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya adalah al-an kamula imanuk. Ah, sekaranglah baru sempurna imanmu. Berarti kalau kita masih mencintai selain Rasulullah SAW melebihi beliau, itu berarti iman kita belum sempurna, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa syarat sempurnanya iman adalah kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melebihkan kecintaan mereka terhadap orang tua, anak, istri, keluarga, harta benda, dan perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya. Artinya dari segala yang ada di dunia ini, kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka dia diancam dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha aw tijaratun takhshawna kasadaha aw masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melebihkan kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya, arti ayat tersebut, qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan kerabat handetolan kalian, serta harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah dan tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya.
wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang berbuat fasik. Arti hatta ya'tiyallahu bi amri, ya. Kata Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan hatta ya'tiyallahu bi'uqubatin ajilatin aw ajilah, ya. Arti hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya, atau tunggulah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Maksudnya adalah hati-hatilah wahai orang-orang yang lebih mencintai anak, istri, bapak, keluarga, harta benda, kemudian dagangan dan hasil usahanya melebihi Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah. Hati-hatilah, karena ini terancam orang-orang yang seperti itu, terancam dengan datangnya azab. Kata Mujahid, hatta ya'tiyallahu bi'adzabin, dengan azab, ajilah au ajilah, baik cepat maupun lambat. Subhanallah. Dan ini bukan main-main, ancaman dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Zamakhsyari, seorang ahli tafsir, sekalipun beliau adalah seorang Mu'tazilah, tapi seorang mufassir kabir, beliau mengatakan hadhihi ayatun syadidah, ayat ini adalah ayat yang sangat mengerikan. La ra'asyadda minha, saya tidak tahu lagi ayat yang lebih dahsyat dari ini. Subhanallah. Kita mayoritas, ya, tergoda dan terfitnah dengan anak, ya, istri, apalagi istrinya cantik, anaknya pintar-pintar, kemudian harta yang banyak, ya. Ya, tidak dipungkiri kita datang ke sini mungkin banyak juga atau mayoritas untuk mencari rezeki yang halal, ya, untuk mencari harta, tapi tidak menafikan dengan mencari harta itu dijadikan jalan ibadah. Kita cari jalan yang halal, rezeki yang halal untuk bekal ibadah, bukan hanya untuk dikumpulkan, ditabung di bank, apalagi diambil bunganya, yang itu adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Ya, dikumpulkan. Giliran Islam diinjak-injak, giliran Allah dan Rasulnya dihina, nggak mau mengeluarkan sepeser pun untuk membela Allah dan Rasulnya serta agamanya. Sayang, harta yang saya kumpulkan bertahun-tahun masa harus diinfakkan. Demikian juga kalau keluarganya, bapaknya, istrinya, anaknya, mereka mengajak kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita ikuti karena kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Berarti kita melebihkan mereka, kecintaan terhadap mereka melebihi Allah dan Rasulnya, atau menghalangi mereka untuk berjihad. Wah, jangan perang. Kalau memang ada fardu jihad, jangan berperang, nanti kita gimana? Siapa yang akan menafkahi kita? Tentunya berat sekali bagi seorang suami atau seorang bapak. Tapi itu semuanya harus dikalahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya. Karena terancam dengan siksaan dan azab, baik yang ajilah, yang bersegera, artinya ditimpakan di dunia dalam waktu dekat, atau ajilah, atau ajilah, atau mungkin diakhirkan di akhirat nanti, ditangguhkan sampai akhirat. Waliyadzubillah. Jadi hukum mencintai Allah dan Rasulnya menurut kesepakatan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, yang saya sebutkan cuma 2 di sini, adalah hukumnya wajib. Ini kadang kurang dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Ya, itu memang perbuatannya orang kafir, ya biasa menghina Allah dan Rasulnya atau menghina Muhammad. Tidak boleh kita menganggap remeh hinaan itu. Hinaan terhadap Rasulullah adalah hinaan terhadap kita semua, dan hinaan terhadap agama kita. Makanya kita harus siap, bersedia untuk membelanya, dan minimal yang dilakukan oleh kita, yang mungkin minimal sekali bisa kita lakukan adalah dengan memboikot produk-produk mereka, ya, seperti yang dicanangkan oleh beberapa negara Islam, diantaranya Saudi, supaya memboikot produk-produk Denmark dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ada yang Prancis, Inggris, Amerika. Kalau mereka menghina Rasulullah, harus minimal itu adalah haddul adna, paling sedikit tindakan kita, yaitu tidak mengkonsumsi barang mereka. Ini dari segi ekonomi. Kalau kita negara yang kuat, kalau perlu kita serang mereka, kita serang supaya mereka menghentikan perbuatan mereka yang kurang ajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang
alamat atau sebelumnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi segalanya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian atau tidak iman kalian, tidak beriman kalian sampai-sampai aku dicintai olehnya melebihi kecintaan terhadap siapa? Hatta akuna habba ilaihi min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Kita harus mendahulukan Rasul itu di atas segalanya, di atas segalanya. Kenapa? Karena orang tua kita memang kita wajib mencintai mereka, kita wajib menghormati, mentaati perintah-perintah mereka. Ya, karena mereka lah penyebab adanya kita di dunia ini. Ya, dengan adanya orang tua kita berada di dunia, ya kan? Kalau nggak ada orang tua kita nggak mungkin diciptakan. Atau syibhul mustahil, ya, karena yang diciptakan tanpa orang tua hanya Nabi Adam saja dan Hawa. Ya. Tapi kalau kita semuanya lahir melewati orang tua. Nah, mereka berhak dan wajib untuk kita taati, kita cintai, tapi tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Karena merupakan syarat kesempurnaan iman adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah pembawa cahaya Islam yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang membawa syariat Islam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ya. Orang tua memang menjadikan kita ada di dunia, tapi tidak menjamin kita selamat. Sedangkan Rasulullah SAW adalah menjamin kita akan selamat dan masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mau mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah SAW dalam menjalankan agama Islam ini. Kemudian apa sebenarnya buah kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ada 3 hasil atau buah minimal yang tidak lain kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah kembalinya manfaatnya adalah kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi Rasulullah itu tidak yastaghni anna. Ya, beliau sekarang sudah berada di kenikmatan yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau mencintai, mau membenci, mau tidak peduli terhadap Rasulullah tidak pengaruh. Beliau sudah dijamin dicintai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi beliau sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari kita. Tapi justru kita yang akan mengambil manfaat dari kecintaan tersebut. Ya. Yang pertama, manfaat yang akan kita peroleh kalau kita mencintai Rasulullah SAW adalah bahwa kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan diampuni dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian juga. Ya, jadi kita mengaku cinta kepada Allah tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan mencintai Rasulullah juga mengikuti ajaran-ajarannya seperti yang tadi disebutkan dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin ya, ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi kalau hanya omongan saja, omong doang, itu tidak akan ada manfaatnya dan tidak akan bermanfaat bagi dia. Tapi yang bermanfaat adalah kita, bukti. Yang paling penting adalah bukti, bukan hanya ngomong saja, bukti. Apa buktinya? Yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya, mengikuti ajaran beliau.
dan membelanya. Orang yang mencintai Rasulullah pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena terbukti kecintaan dia terhadap Allah. Yang kedua akan diampuni dosa-dosanya. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni. Dengan kita mencintai Rasulullah, maka kita akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, buah kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau boleh juga dijadikan yang kedua kalau tadi satu. Yang kedua adalah bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membuahkan manisnya iman pada diri seseorang. Akan membuahkan pada diri seseorang dia bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini terdapat pada diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya manisnya iman. Apa seperti permen enak di mulut, atau manisnya iman itu apa? Yang pertama 3 hal ini ya, ini perlu diingat ya. Tidak dicatat nggak apa-apa karena ada di makalah, tapi diingat dan diresapi ya. Kalau kita mempunyai 3 hal ini, berarti kita bisa merasakan manisnya iman. Dan nanti bisa kita praktekkan, coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Ayyakunallaha wa rasulahu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma su'ahuma. Yang pertama ya, syarat agar kita bisa merasakan manisnya iman adalah ayyakunallah, supaya Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabbu ilayya, lebih ahabbu ilaihi, lebih dicintai olehnya mimma siwahuma, dibanding selain keduanya, dibanding yang lainnya. Artinya kalau seseorang ingin bisa merasakan manisnya iman, pertama dia harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Itu pertama. Bagaimana bentuk realisasi dari mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, secara umum mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan membela syariatnya. Kita berjuang menuntut ilmu semaksimal mungkin ya. Kita mencari nafkah yang halal, juga di samping kita untuk menghidupi keluarga kita, juga antum harus mempunyai niatan untuk sebagian kita infakkan untuk Islam ya. Baik infak secara langsung, atau mungkin kita belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk Islam. Antum sekolahkan anak-anak, arahkan kepada tidak semuanya ke bidang umum ya, bukan berarti tidak boleh, tapi kalau antum punya anak 3, 2, 1 ke umum, 1 ke bidang agama, syukur-syukur bisa tiap anak menggabung duanya. 1 sekolahkan umum tapi tidak ketinggalan juga ngajinya, baca Qur'annya ya. Kalau masih kecil TPA, syukur ada pengajian-pengajian seperti ini dihadiri. Jadi tidak hanya dunia saja yang dikejar. Subhanallah, orang sekarang kalau kita lihat itu benar-benar terfitnah dengan dunia ini. Orang subhanallah dari pagi sampai sore, kadang-kadang saya punya tetangga itu di Depok, pagi berangkat sebelum kita pergi, baru salat subuh dia udah berangkat, pulang habis isya ya, habis isya sampai malam. Setiap hari seperti itu. Dan wallahualam, punya waktu enggak untuk membaca Al-Quran, punya waktu enggak untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama minimal dengan kaset atau di radio atau televisi. Nah, kalau setiap hari seperti itu, mana kehidupan kita atau bagian dari kehidupan kita untuk agama Islam? Minimal untuk pengetahuan kita sendirilah. Kalau kita nggak bisa berdakwah ke orang, nggak bisa ngasih ceramah, nggak bisa ngasih tulisan, minimal untuk diri kita dan keluarga. Apa dia punya waktu sempat untuk ngajarin anaknya baca Quran, mengingatkan istrinya supaya pakai jilbab yang rapi dan menutup auratnya terutama kalau mau keluar, mengajari akhlak yang baik kepada keluarganya.
Jadi keluarga kita tidak cukup hanya dikasih makan saja, tidak cukup dikasih real atau dolar atau rupiah saja, tapi yang lebih penting adalah bimbingan rohani. Kalau kita tidak mampu, antarkan dia ke pengajian, antarkan dia ke majelis taklim, ke pesantren, ke sekolahan, sehingga kita memenuhi hak dia, hak jasmani dan hak rohani. Mayoritas, ya, kita tidak memungkiri, mayoritas dari saudara-saudara kita adalah hanya mementingkan janib dunyawi, jasmani saja. Rumahnya dibikin permanen, kalau perlu tingkat dan dengan pengaman segalanya, biar aman, tidak ada pencuri, tidak ada garong masuk. Terutama di kota-kota besar di Indonesia rawan sekali. Makanan jangan sampai kurang, kalau perlu di drop beras jatah 2 bulan setiap bulannya gitu. Jangan sampai kurang. Makanan kulkas dipenuhin dengan daging, sayuran semuanya. Full makanan untuk gizi, Masya Allah. Tapi hatinya kering. Hati istrinya, anaknya, dia sendiri kering. Tidak pernah mendengarkan siraman rohani. Tidak pernah mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Nah, ini ada kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal bagi kita, ya, juga saudara-saudara kita. Dan kita harus mengingatkan, terutama diri kita sendiri, ya, minimal kita khususkan sehari dalam seminggu. Nah, seperti ini bagus sekali, Masya Allah. Dan ini dalam merupakan nikmat yang perlu kita syukuri bersama. Antum meninggalkan kerjaan, meninggalkan istirahat di mesnya atau di rumahnya untuk datang ke sini ke majelis taklim yang insya Allah nama-nama kita semua, antum semua adalah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Ahmad Mustaleh, beliau adalah dai dari Jeddah yang dulu di Jubail sini, mungkin sebagian antum tahu. Ya, beliau tugasnya di Jeddah dan diundang untuk ketemu dengan antum, untuk ketemu dengan kita semua. Masya Allah. Kemudian yang pertama tadi adalah Ustaz Arifin, Muhammad Arifin Badri. Beliau kandidat doktor di Jamiah Islamiyah. Mungkin tadi belum disebutkan, saya kenalkan karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau cuma dengar ceramahnya Masya Allah bagus ya dari tadi, tapi nggak kenal siapa beliau, dan barangkali antum nanti ke Madinah ketemu, oh pernah lihat kayaknya di mana. Nah, itu namanya Ustaz Arifin, itu calon doktor di Jamiah Islamiyah bagian fikih. Yang mudah-mudahan sebentar lagi akan menyelesaikan disertasinya. Itu semua adalah kita datang ke sini, kita berkumpul di sini adalah untuk mengisi rohani kita. Sebagaimana kita diisi jasmaninya dengan kabsha, dengan kue, dengan minuman dan lain sebagainya, kita juga rohaninya perlu diisi. Minimal seminggu sekali seperti ini bagus sekali. Ya, baik di tempat kerjaan atau di jaliat. Atau kalau tidak sempat, memang benar-benar sibuk, minimal antum dengarkan kaset-kaset ceramah yang bisa bahasa Arab, ya dengarkan dengan bahasa Arab. Kalau tidak ya bahasa Indonesia ada di beberapa jaliat. Itu penting itu. Antum sambil bawa mobil, di setel di mobil, ya. Atau ada buku-buku buletin yang bermanfaat, yang bagus, ya. Ya. Kalau antum ragu-ragu terhadap suatu materi, misalkan kaset ini kok isinya agak janggal, antum jangan langsung dicerna dan langsung dikonsumsi. Antum tanyakan dulu ke Ustadz ini gimana isinya, kok ada yang berbeda, ada yang aneh gitu. Supaya kita tidak menyerap semua yang kita dengar, karena sebagian kaset juga tidak bagus isinya, kurang bagus, ada yang keliru pemahamannya. Buku-buku juga seperti itu. Jadi perlu antum tanyakan kepada Ustadz ini bagaimana isinya, bagaimana penulisnya, ya, layak enggak untuk kita dengarkan, untuk kita ambil ilmunya, ya. Karena sarananya alhamdulillah banyak sekali sekarang. Dari internet bisa, televisi juga ada, ya, Al-Majid. Subhanallah. Kalau kita mau, yang penting kita mau saja, insya Allah tidak ada kesulitan untuk menuntut ilmu itu. Apalagi bisa datang ke sini, di samping kita dapat ilmu juga dapat barokah, hudurul majalisil ilm, mendatangi majelis-majelis taklim. Karena malaikat sendiri, ada malaikat-malaikat yang tugas mereka adalah keliling untuk mencari majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Mereka mencari majelis zikir keliling tugasnya, dan ketika mendapatkan majelis mereka duduk bersama kita. Dan tidak mustahil bersama kita ini banyak malaikat yang mendengarkan kajian dari pagi itu. Ya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ayyakunallaha ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Kalau kita ingin bisa merasakan manisnya iman, yang kedua syaratnya adalah alla yuhibbal mar'a, tidak menyukai seseorang. Ya, kita kan senang sama teman kan, sama teman, sama saudara, sama kenalan, ya, sama mitra kerja, senang akrab, asyik gitu ya. Alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintainya dengan dorongan apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berteman dengan si Ahmad, dengan si Firman, dengan Muhammad, itu karena mereka orang baik-baik. Mereka Masya Allah akhlaknya baik. Kalau saya ngelihat dia ingat taat kepada Allah ya. Kalau ngelihat si Muhammad ini ingat masjid. Kenapa? Karena ketemunya seringnya di masjid. Ya. Tidak seperti si Hendrik itu ketemu ngelihat dia selalu lagi mabok. Mengingatkan ke neraka waliyadzubillah. Ya. Tapi Masya Allah orangnya tawadhu, baik ya, tenang, tidak sombong, padahal duitnya banyak. Tapi saya senang bukan karena duit dia banyak, karena kalaupun banyak belum tentu saya dikasih. Ya. Senangnya karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi contoh buat saya. Itu adalah saudara saya yang akan mengingatkan saya ketika saya lalai, saya keliru, mungkin malas-malasan sholatnya. Akhi, jangan malas-malas begitu. Kita hidup ini sebentar. Kalau kita gunakan untuk malas-malasan, bagaimana kita akan selamat? Dia mungkin sering menunjukkan kita ke pengajian-pengajian yang baik, majelis-majelis taklim atau bacaan-bacaan yang bagus dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang ketiga an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Wa fi riwayatin wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'dan an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Yang ketiga adalah dia tidak ingin kembali kepada kekafiran ya, setelah dia masuk Islam, setelah kita memeluk Islam. Ini sama sekali tidak mau untuk kembali kepada kekafiran, sekalipun dibayar bermiliar-miliar ya. Apalagi cuma sekarton Indomie ya. Banyak saudara-saudara kita subhanallah dulu ya, walau sekarang mungkin nggak ada, dikasih satu Indomie, 1 karung beras sudah jadi Kristen. Kita dulu dengar di beberapa daerah seperti Gunung Kidul ya, mungkin di daerah Irian, gara-gara dikasih makanan sudah pindah agama ya, waliyadzubillah. Itu menunjukkan lemahnya iman yang sangat lemah ya. Kalau kita ingin merasakan iman, manisnya iman, maka kita harus sangat benci untuk kembali kepada kafiran. Tidak bisa ditawar dengan dunia seisinya ya, untuk kembali ke kafiran tidak ada tawaran sama sekali ya. Sebagaimana dia benci dan tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka ya. Siapa yang mau dilemparkan ke api neraka? Nggak ada. Orang kesulut obat nyamuk aja nggak ada yang mau ya kan. Kalau nggak sengaja aja subhanallah panasnya kayak apa, langsung melepuh itu kulitnya. Apalagi kok dilempar api neraka, waliyadzubillah, yang subhanallah panasnya 7 kali lipat api dunia. Nggak ada yang mau. Sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke api neraka, dia juga tidak mau meninggalkan agama Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, makna halawatul iman, makna seseorang bisa merasakan manisnya iman itu apa? Bisa merasakan manisnya iman adalah dia merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa merasakan nikmat ketika sholat, nikmat ketika puasa, nikmat ketika ngaji, nikmat ketika silaturahmi, ketika sedekah, merasa longgar, senang, tenang ya. Ketika kita zakat, mengeluarkan zakat kita nikmat benar ya. Bukan waduh kalau dihitung-hitung ini gaji saya jadi berkurang berapa ini, yang seharusnya pas 5.000 jadi tinggal 4.700 misalkan, dihitung-hitung secara matematik. Itu berarti belum bisa merasakan nikmatnya iman. Kalau dia orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, dia keluarkan 300 real misalkan dari 5.000 misalkan, itu merasa pelong dan ini adalah tabungan saya di akhirat nanti. Kalau kita ikhlas itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti gunung. Ada seseorang yang beramal ketika di akhirat, dia waktu di dunia cuma satu genggam. Tiba-tiba di akhirat mendapati pahalanya apa? Sebesar gunung Uhud. Ya Allah, dari mana pahala saya ini? Kalau boleh kita katakan bebas, ya Allah jangan bercanda. Dari mana saya dapat pahala sebesar ini? Saya nggak pernah infak sebesar gunung Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala padanya, ini adalah dulu harta kamu yang diinfakkan, yang 1 mud itu
saya kembangkan dan saya tumbuhkan sampai menjadi seperti gunung karena keikhlasan kamu. Subhanallah. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh sedikitnya sedekah, infak. Mungkin tadi ada yang infak 1 real, 2 real, 5 real, 10 real. Jangan dianggap remeh. Wah, tadi teman saya ngeluarin cuma 1 real, dari saya mau 100. Jangan dilihat dari itunya, dari keikhlasannya. Kalau dia ikhlas, mukhlis, mungkin yang 1 real itu mengalahkan 100 real. Ya. Pertama ikhlas, yang kedua jelas diambil dari atau diperoleh dengan cara yang halal. Jadi tidak boleh sama sekali la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan dari kebaikan maupun sedikit, sekalipun sedikit. Belum tentu yang kita anggap banyak bagus ternyata bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia infaknya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa nikmat ketika infak, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah yang paling bagus, bahwa seseorang yang mencintai Rasulullah SAW akan dibangkitkan bersamanya di Yaumul Qiyamah. Masya Allah, ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar. Ya, ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau datang aja dan bertanya. Kemungkinan sahabat ini adalah seorang Arabi, seorang Badu. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Tiba-tiba datang dan bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ada angin apa yang dia menanyakan datangnya hari kiamat? Rasulullah juga agak heran-heran itu. Ini orang datang-datang bukannya nanya hukum apa, nanya kiamat kapan ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang cukup mengagetkan kan? Tapi Rasulullah dengan tenang beliau menjawab, madza a'tadta laha? Kiamat itu enggak penting kapan terjadinya. Yang penting adalah kalau datang, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya, ya kan? Kalau kiamat datang kamu enggak punya apa-apa, ya sudah hancur, enggak ada faedahnya. Tapi yang Rasulullah tanyakan, madza a'tadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat, sehingga kamu kok nanyain kapan datangnya kiamat? Apa sudah siap? Benar kata, boleh kalau kita terjemahan bebas seperti itu. Apa kamu sudah siap menghadapi kiamat kok nanya-nanya? Kata dia, mahabbatullahi wa rasuluh. Subhanallah. Ternyata dia sudah siap mungkin ya. Dengan jawabannya itu mantap sekali. Ketika ditanya, kenapa kamu nanya hari kiamat? Apa kamu sudah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya? Kata dia, mahabbatullahi wa rasuluh. Ya Rasulullah, saya sudah punya modal ini. Apa modalnya? Modalnya adalah mencintai Allah dan engkau, Rasulnya. Jadi kalau kiamat datang pun saya siap gitu, subhanallah. Dengan modal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bukan omong doang, bukan omdo, bukan hanya omongan saja, tapi benar-benar dibuktikan. Cinta kepada Allah ya menjalankan perintah-perintahnya. Cinta kepada Rasul, mencintai beliau dan juga mengamalkan sunnahnya, membela beliau kalau disakiti. Ya. Kata Rasulullah apa jawabannya? Jawaban yang sangat bagus ya. Fa innaka ma'a man tuhib. Ya. Ya. Kata Rasulullah, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Ya, kalau engkau mencintai Rasulullah, maka engkau akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, kecintaan terhadap Rasul itu akan membuahkan hasil yang tidak tanggung-tanggung, yaitu akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Fa innaka ma'a man ahbabta, ya, sungguhnya engkau nanti akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai, yaitu Rasulullah. Qala Anas bin Malik, perawi hadis ini mengatakan, wallahi ma farihna ba'dal islami min qawli sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik perawi hadis ini, demi Allah saya tidak merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini, yaitu bahwa engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan bersama beliau. Dan ini janji dari Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, yang janjinya pasti benar, tidak akan menyeleweng janji Rasul itu, tidak akan diingkari. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Umar wa Abu Bakar wa Umar
wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan aku mencintai, kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah dan Rasulnya, serta aku mencintai Umar, mencintai Abu Bakar dan Umar, ya, mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan saya berharap, kata Anas, subhanallah, padahal Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang dekat sekali dengan Rasulullah, yang membantu Rasulullah dalam urusan-urusannya, bekas pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah SAW, dan menyertai Rasulullah di banyak safar beliau, dan juga banyak meriwayatkan hadis dari beliau, ya. Kata dia, saya mencintai Allah dan Rasulnya, juga mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap nanti kalau meninggal dibangkitkan bersama-sama mereka, kata Anas. Wa illam akun a'mal bi'amalihim, sekalipun saya tidak bisa menyamai amal mereka. Ya Rasulullah jelas paling hebat dalam beribadah kepada Allah. Abu Bakar orang kedua dalam Islam. Umar juga seperti itu. Kata Anas, sekalipun saya tidak mampu seperti mereka dalam beribadah, dalam berjihad, dalam berjuang, tapi mudah-mudahan saya bisa dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Karena saya mencintai mereka. Mencintai karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 poin atau 4 poin dari hasil yang akan kita peroleh insyaallah kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita yang terakhir, tinggal 10 menit ya, tinggal 10 menit. Ini adalah tanda-tanda, ya, tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah? Ya, ada dikatakan dalam pepatah, kullun yadda'i hubbul laila wal laila bari'atun minhu, ya, atau seperti itulah. Ya, semuanya mengaku dia cinta sama Laila. Laila ini adalah orang yang sangat cantik kayaknya gitu, sehingga dijadikan masal, ya, orang yang sangat cantik, cakep, sehingga orang-orang semuanya mengaku saya cinta Laila, atau Laila itu cinta sama saya gitu. Semuanya mengaku seperti itu, padahal si Laila ini sama sekali nggak pernah noleh sama dia, ya. Semuanya mengaku cinta, semuanya ngaku Rasul, cinta Rasul, sampai ada nasyid cinta Rasul, ya. Siapa itu? Haddad Alwi apa siapa? Cinta Rasul. Nah, semuanya ngaku, semua umat Islam ngaku cinta Rasul. Tapi apa benar-benar dia mencintainya atau tidak? Atau hanya sekedar omongan saja? Ya. Seperti tadi dikatakan, semuanya mengaku mencintai Laila, tapi sebenarnya Laila tidak mencintai dia sama sekali. Nah, kecintaan terhadap Rasulullah itu ada beberapa tanda, alamat. Minimal ada 4 tanda. Tanda yang pertama adalah al-hirsu ala ru'yatihi wa murafaqatihi. Berusaha dan berkeinginan keras untuk bisa melihat Rasulullah SAW dan mengikuti serta menjadi sahabat, menyertai beliau. Nah, ini tentunya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, oleh para sahabat yang bisa bertemu dengan Rasul. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah, kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat, ya, ketika dibangkitkan. Ya. Ini sudah banyak sekali dicontohkan, diantaranya adalah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat gembira, ya, sangat gembira ketika mendengar, ya, berita bahwa Rasulullah SAW telah diizinkan untuk berhijrah. Kita semua tahu cerita hijrah sahabat Rasulullah SAW itu semuanya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Hatta Umar radhiyallahu anhu juga dalam riwayat yang sahih adalah beliau bersembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang yang hijrah itu dilarang mereka membawa harta kekayaan mereka. Orang kafir Quraisy sangat keji dan jahat. Sekalipun orang muslim di Mekah itu kaya-kaya, tapi ketika hijrah tidak ada yang boleh membawa hartanya sedikit pun. Bawalah bekal untuk makan di jalan dan baju yang dipakai. Tidak boleh bawa hartanya, emasnya apa, semuanya tidak boleh. Kenapa? Karena mereka peroleh di Mekah, bagaimana akan dibawa ke Madinah? Ya. Itu cara mereka untuk melemahkan orang-orang yang mau hijrah dari kalangan para sahabat. Ketika tinggal Rasulullah dan Abu Bakar serta Ali, ya karena akhir-akhir para sahabat sudah pada hijrah semua, Rasulullah datang pada waktu yang tidak biasa beliau datang. Ya, arti fi waktu zahirah,
sekitar habis zuhur gitu. Waktu orang pada beristirahat, beliau datang dengan muqanni'an, dengan membalutkan sorbannya di mukanya. Datang ke rumah Abu Bakar dan mengetuk pintunya. Abu Bakar sangat heran dan takjub, kenapa Rasulullah datang pada saat seperti ini? Kata dia, la yati Rasulullah SAW fi hadzal waqt illa li amrin. Rasulullah tidak pernah datang pada waktu seperti ini kecuali suatu urusan yang sangat besar. Nah, ketika Rasulullah memberitahukan, ya Abu Bakar, udzintu bil hijrah. Saya telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar dengan serta-merta bertanya, "Ya Rasulullah as-sahabah, ya Rasulullah as-suhbah," atau as-sahabah dan murid lain, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan saya untuk menjadi teman Anda dalam perjalanan untuk menyertai Anda dalam hijrah ini?" Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Langsung Abu Bakar menangis karena gembira. Hatta Aisyah yang waktu itu ada di rumah beliau mengatakan, "Ma araftu ahadan yabki minal farah." Ya. Saya sebelumnya tidak pernah melihat ada orang yang nangis karena gembiranya. Sebelum melihat bapaknya sendiri menangis karena saking gembiranya dibolehkan ikuti dan menyertai Rasulullah SAW dalam berhijrah ke Madinah. Kemudian juga kaum Ansor, bagaimana mereka menunggu-nunggu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kedatangan mereka ditunggu-tunggu. Setelah mereka mendengar bahwa Rasulullah dan Abu Bakar akan datang ke Madinah, itu ditunggu-tunggu berhari-hari. Karena perjalanan Rasulullah itu 8 hari dari Mekah ke Madinah. Itu tunggu-tunggu, setiap hari mereka keluar. Setiap hari kaum Ansor itu keluar untuk menunggu datangnya Rasulullah. Dulu nggak ada jawal, nggak ada apa yang bisa ketahuan Rasulullah nyampe mana, ya, nggak ada telex, nggak ada apa. Jadi kira-kira saja kapan Rasulullah ini datang. Mereka setiap pagi keluar ke Sahara, ya, untuk melihat Rasulullah kapan datang. Sehingga ketika wa yarudduhum harudh dhahira, ketika sudah siang, sudah panas sekali, mereka nggak tahan, sudah pulang. Ini berarti Rasulullah nggak datang, sudah kepanasan, mereka pulang. Dan mereka lakukan berhari-hari sampai suatu hari seorang Yahudi melihat dari atas rumahnya ada 2 orang yang dari kejauhan kelihatan hitam-hitam 2 gitu, bergerak di padang pasir. Dia tidak bisa menahan dirinya kecuali dia berteriak, "Wahai ya ma'syaral Arab," wahai bangsa Arab, artinya sebutan dia kepada kaum Ansor itu, ya Aus dan Khazraj, inilah ya orang yang kalian tunggu-tunggu. Ya. Sehingga kaum Ansor langsung keluar seketika itu, yang jumlah mereka sekitar 500 orang dengan menghunus pedangnya untuk menjemput Rasulullah SAW dan mengawal beliau. Dan diikuti Rasulullah itu sampai ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi begitu gambaran bagaimana para sahabat sangat cinta dan senang untuk bersama dengan Rasulullah melihatnya. Dan mereka sangat khawatir untuk ditinggalkan oleh Rasulullah. Mereka sangat khawatir ketika terjadi Fathu Makkah. Rasulullah kan kembali ke Mekah kan, kembali dengan membawa pasukan yang banyak dan menaklukkan kota Mekah tanpa peperangan. Kaum Ansor sudah bisik-bisik di antara mereka. Mereka mengatakan amar rajul faqad adrakathu mahabbatu qaryatihi warafat aw yarafu bi ashiratihi, ya. Jadi Rasulullah ini sudah nyampe ke kampung lagi dan dia tentunya akan senang gembira dengan bisa masuk ke Mekah serta gembira ketemu dengan kerabat-kerabatnya di Mekah. Jangan-jangan kita ditinggalkan di Madinah. Ya. Nah, ketika mendengar perkataan mereka itu, Rasulullah langsung menemui kaum Ansar. Ya ma'syaral Ansar, inni qad hajartu ilallahi wa ilaikum, fa inna mahyaya mahyakum wa mamati mamatukum wal mamatu mamatukum. Kata Rasulullah, jangan khawatir wahai Ansar, sungguh aku telah berhijrah kepada Allah dan kepada kalian. Itu berhijrah ke Madinah. Maka sungguh aku tidak akan meninggalkan kalian. Matiku adalah mati kalian dan hidupku adalah hidup kalian. Nah, setelah mendengar seperti itu, mereka sangat gembira. Mereka sangat senang dan minta maaf kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma qulna dzalika illa dhannan bik. Ya Rasulullah, kami tidak mengatakan tadi perkataan yang kayak tadi bukan berarti kami suudzon kepada Anda,
tapi tidak lain kami khawatir dengan engkau gara-gara engkau sudah bisa masuk ke Mekah lagi, pulang ke kampung halamannya, ketemu dengan kerabatnya, sehingga akan ditinggalkan Madinah. Tapi Rasulullah SAW menenangkan hati mereka dan mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan kota Madinah. Saya sudah hijrah ke sana, saya tidak akan meninggalkan kota Madinah. Bahkan matiku adalah mati kalian dan hidupku adalah hidup kalian. Artinya Rasulullah tidak akan mati kecuali di Madinah. Kemudian yang kedua adalah tanda cinta pada Rasulullah SAW adalah adzabbu an syariati, adzabbu an syariati, yakni membela syariatnya. Membela syariatnya dan agamanya. Bagaimana? Ya, berjuang untuk menyebarkan agama Islam semampu mungkin, membela sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tadi sudah disebutkan dari awal tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bagaimana kita supaya menjadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bisa menghidupkan sunnah Rasulullah, juga bagaimana sholat kita supaya sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya kan? Tadi disebutkan tentang tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasul. Ini adalah salah satu cara untuk atau tanda mencintai Rasulullah SAW, membela syariatnya dan juga agama sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus siap mengorbankan segala yang kita miliki, baik dari harta, jiwa, untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah dicontohkan oleh para sahabat ketika perang Uhud. Ya, di perang Uhud kita tahu bahwa kaum muslimin terdesak, bahkan kalah gara-gara sebagian pasukan Rasulullah SAW tidak taat pada perintah beliau. Pasukan yang disuruh untuk tetap di Jabal Rumat, untuk di gunung, untuk pasukan pemanah jangan turun, ternyata mereka tergoda dan akhirnya turun. Ya, sehingga waktu itu Hamzah, Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, itu mengambil alih dengan strategi perang dia yang sangat jitu. Dia naik ke puncak gunung, kemudian menyerang Rasulullah dan para sahabat yang sudah di bawah dengan hujan panah, sehingga banyak sekali yang meninggal. Ya, seperti Abu Dujana radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang membela mati-matian Rasulullah SAW. Bagaimana beliau membela Rasulullah? Beliau itu menghadangkan dirinya sendiri, ya, untuk menjadi tameng, ya, tatarrus, dirinya menjadi tameng dari hujanan panah dari atas bukit Rumat, supaya Rasulullah SAW tidak sampai tidak terkena tersebut. Ya. Banyak sekali sahabat yang mati pada saat itu demi melindungi Rasulullah SAW, karena mereka saking cintanya kepada Rasulullah sehingga mereka berusaha untuk bagaimana supaya Rasulullah tidak terkena lemparan panah atau kena goresan pedang. Yang penting mereka tidak peduli pada dirinya sendiri, yang penting Rasulullah bisa selamat. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan atau mungkin materinya tidak terbahas semuanya karena waktu yang mungkin tidak mencukupi. Tapi insyaallah bisa memperluas dari membaca buku yang berkaitan dengan mahabbatur rasul, tentang sirah nabawiyah. Itu penting sekali. Kita bisa baca sirah yang sudah terjemahan itu banyak, antum baca, kita baca supaya kita bisa mengambil ibrah, bisa ambil pelajaran dari mawaqif, dari sikap-sikap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mencintai dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dikaruniai untuk mencintai beliau dan membela sunnahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.